Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membacakan sejarah singkat dari lautan luas tentang perjalanan hidup dan perjuangan dakwah hamba Allah yang saleh, istiqamah dan ikhlas, yang juga memiliki kontribusi besar dalam menyiarkan dakwah di wilayah Jawa Timur pada umumnya dan di wilayah kota dan kabupaten Probolinggo khususnya. Beliau adalah Al-Arif Billah, Ad-Da'i ilallah, Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habashi. Adapun maksud dan tujuan pembacaan manaqib ini adalah semata-mata karena dorongan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Uzkuru mahasin mautakum," yang artinya ceritakanlah kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Yang kedua adalah mengharap turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah yang mengatakan, "Inda dzikris salihin tanzilur rahmah." Ketika orang-orang soleh, ketika wali-walinya Allah diceritakan sejarah hidupnya, maka akan turun rahmat dan barokah dari langit. Yang ketiga, pembacaan manaqib ini bertujuan adalah untuk mengharapkan keberkahan dan mengharapkan syafaat daripada sang sahibul hal, dari orang soleh yang kita bacakan manaqibnya ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i yang mengatakan, "Uhibbus sholihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'atan." Kami cinta orang soleh, kata Imam Syafi'i, walastu minhum, sekalipun kami itu bukan termasuk bagian daripada mereka. Apa alasan beliau? La'alli an anala bihim syafa'atan, agar supaya kita, barangkali kita, kata Imam Syafi'i, mendapatkan syafaat daripada orang-orang soleh, syafaat daripada wali-walinya Allah. Dan yang keempat, tujuannya adalah untuk memotivasi dan selalu menjadi suri tauladan bagi segenap santri dan para muhibbin untuk selalu mencontoh dan menampaki jejak langkah perjuangan dakwah dari sahibul haul Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habashi. Beliau Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habashi dilahirkan 77 tahun yang lalu dalam hitungan kalender Masehi di sebuah kota perjuangan, kota Surabaya, yang merupakan pusat penyebaran Islam pada zaman Wali Songo dan merupakan kota pahlawan pada zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya kira-kira 1 meter ke arah utara dari Ampel Denta, makam Sunan Ampel sekarang. Beliau dilahirkan pada tanggal 20 Februari tahun 1945. Beliau dilahirkan dari pasangan seorang yang soleh wassalihah, pasangan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi dan Syarifah Khadijah binti Abdullah bin Umar Al-Baur. Nasab beliau dari pihak ayah adalah bersambung dari ayah ke datuknya sampai ke datuknya bersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nasab beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Alwi bin Husain bin Alwi bin Abdullah bin Alwi bin Ahmad bin Ja'far As-Sadiq bin Husain bin Ahmad bin Muhammad Sahibus Su'aib bin Abdullah bin Husain At-Taraji bin Ali bin Muhammad Al-Mufaddal Faqih bin Muhammad Sahibul Mirbad bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Absitti bin Ali bin Abdi Talib dan Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercatat bahwa keluarga Nabi Muhammad bin Al-Habashi berasal dari dataran selatan Jazirah Arab, tepatnya di daerah Hadramaut, termasuk wilayah negara Yaman sekarang.
Di antara silsilah beliau yang pertama kali masuk ke negara Indonesia, ke negeri tercinta ini untuk menyebarkan agama Islam adalah As-Sayyid Husain bin Abdullah Al-Habsyi, yang mana beliau diperkirakan datang ke tanah air ini pada tahun 1800 Masehi. Al-Habib Muhammad bin Ali Habsyi dilahirkan, dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang taat beragama, keluarga yang gemar membaca Al-Quran dan mengkaji ajaran agama Islam, dan suka membantu dan menolong anak-anak yatim dan orang-orang yang lemah, yang mana ayah beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sejak dulu memang beliau telah memelihara 7 orang anak yatim di rumahnya. Dan sampai sekarang kebiasaan yang ditanamkan oleh ayahanda beliau diteruskan oleh almarhum Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, dan juga diteruskan oleh putra dan putri beliau Al-Habib Hadi wal Habib Ali di Pondok Pesantren Riyadus Shalihin, di mana Pondok Pesantren Shalihin Waradatul Malikiyah menggratiskan seluruh anak-anak yatim dan kaum duafa yang menimba ilmu di sana. Karena begitu besar pahala dan keutamaan yang akan didapat oleh orang yang memperhatikan dan mengurus nasib anak yatim, maka tidak berlebihan kita sampaikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Ana wa kafil yatim fil jannati hakadha." Kata beliau, saya dan orang yang memelihara anak yatim di surga ini seperti ini, kata beliau. Wa asyara bisababati wal wusta. Rasulullah memberikan isyarah dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, wa farraja bainahuma syai'an, dan hanya merenggangkan sedikit saja. Artinya orang yang memelihara dan memperhatikan nasib anak-anak yatim di surga mempunyai posisi yang istimewa di sisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun latar belakang pendidikan beliau, sejak kecil almarhum tampak dalam diri beliau akhlak terpuji dan kecintaannya menuntut ilmu. Al-Habib Muhammad bin Al-Habsyi sejak menginjak umur 7 tahun beliau memulai pendidikan formalnya dari sekolah dasar atau dulu dikenal dengan sekolah rakyat, yaitu mulai dari tahun 1952 sampai 1964 dan ditempuh sampai jenjang tingkatan sekolah menengah atas atau SMA. Selama itu beliau jalani setiap pagi hari, sedangkan pada siang harinya dan sore harinya beliau belajar Al-Quran dan dasar-dasar pendidikan agama Islam kepada Al-Alim Al-Allamah Al-Ustaz Al-Habib Agil bin Yahya di Surabaya. Sedangkan sekolah tingginya beliau dengan berbekal nilai yang sangat istimewa, beliau mendaftarkan diri pada Fakultas Kedokteran jurusan Farmasi atau Apoteker di Jalan Dagu, Bandung saat itu. Akan tetapi beliau tidak bisa menyelesaikan studinya, mengingat pada waktu itu tahun 1965 kondisi negara Indonesia sangat genting dan kacau akibat daripada pengkhianatan pemberontakan PKI. Akhirnya beliau diminta pulang oleh sang ayah dan akan dinikahkan, sehingga beliau dalam mengenyam pendidikan di perguruan tingginya hanya dijalani sekitar 8 bulan saja. Setelah kepulangannya dari Bandung, karena didorong dan semangat yang menggelora untuk berburu ilmu pengetahuan, dengan melanjutkan beliau merubah haluan dengan melanjutkan pengembaraannya dan menjatuhkan pilihan untuk memperdalami ilmu agama. Begitulah Allah yang maha mengetahui keikhlasan dan ketulusan niat hambanya, sehingga tidak menakdirkan Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi sebagai dokter yang hanya bisa mendirikan rumah sakit untuk mengobati bagian anggota dohir saja. Namun beliau ditakdirkan oleh Allah bisa mendirikan sebuah pondok pesantren yang digunakan untuk mengobati penyakit kebodohan dan mencetak kader-kader yang menyebarkan dan melanjutkan perjuangan daripada ulama saleh, dan juga melanjutkan dari perjuangan datunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dalam perjalanan menuntut ilmu agama, beliau belajar dan memperdalam ilmu-ilmu hadis dan percakapan bahasa Arab di Pondok Pesantren Darul Hadis Malang yang diasuh
yang diasuh langsung oleh Al-Alim Al-Allamah Profesor Dr. Al-Ustaz Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih di Kota Malang. Di pesantren tersebut beliau mempelajari ilmu tentang perawi-perawi hadis serta sanad-sanadnya hadis, sehingga hadis tersebut benar-benar diriwayatkan langsung dari Sayyidul Wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa yang sangat berharga ini beliau jalani selama 1 tahun. Beliau menimba ilmu di Pondok Pesantren Darul Hadis Malang selama 1 tahun. Selanjutnya, untuk memperdalam ilmu di bidang dakwah, beliau menjatuhkan pilihannya belajar di Pondok Pesantren Darun Nasyi'i Lawang Malang yang diasuh langsung oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Ustaz Al-Habib Muhammad bin Husin Ba'abud. Dan masih banyak lagi guru-gurunya, baik dari kalangan masyayikh maupun kalangan habaib, baik ya dalam bidang ilmu agama maupun sekedar untuk mengambil ijazah dan bertabarruk kepada beliau-beliau seperti Al-Habib Ali bin Husin Al-Attas Habib Bungur, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Kehausannya dalam pengetahuan ilmu agama tidak cukup sampai di situ. Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi juga sempat beberapa kali belajar di pondok pesantren di kota suci Makkah, Saudi Arabia, dan berguru langsung kepada Al-Allamah Al-Arif Billah Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, atau yang lebih populer kita panggil dengan Abuya Said Muhammad Al-Maliki, yaitu tercatat beliau belajar di sana pada tahun 1979 selama 46 hari. Kemudian dilanjut pada tahun 1982 beliau belajar di sana selama 3 bulan. Dan pada tahun 1983 beliau kembali belajar di pondok yang sama selama 4 bulan. Sedangkan pada tahun 1985 beliau belajar di sana selama 3 bulan. Hal yang menarik dari kedekatan beliau dengan guru yang satu ini, di mana sebelum Al-Habib Muhammad bin Al-Habsyi berguru langsung kepada Abu Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, diceritakan bahwasanya Al-Allamah Al-Habib Salim bin Jindan Jakarta, kakek daripada Al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan, ketika melakukan rihlah atau kunjungan ke pondok pesantren Riyadus Shalihin Ketapang Kota Probolinggo bersama dengan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Jadi Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki pertama kali datang ke pondok pesantren Riyadus Shalihin bersama dengan Al-Habib Jindan, Al-Habib Salim bin Jindan. Ini dilakukan pada tahun 1977. Insyaallah para alumni angkatan pertama insyaallah menututi kedatangan beliau pertama kali ke pondok pesantren Riyadus Shalihin. Al-Habib Salim bin Jindan menuturkan bahwa dalam satu saat Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki bercerita kepada beliau, kepada Al-Habib Salim bin Jindan, pengalaman Abuya, suatu saat Abuya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam mimpinya itu Abuya melihat Rasulullah sedang dijamu oleh seseorang. Begitu tawaduknya, begitu tinggi akhlaknya orang yang menjamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya itu. Dan ketika Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki datang dan bertamu ke pondok pesantren Riyadus Shalihin, Abuya disuguhi, dilayani dan dijamu oleh almarhum Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Ketika melihat cara almarhum Habib Muhammad menjamu, melayani, menghidangkan hidangan kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Abuya ini menjadi terperanjat dan terkejut. Ternyata orang yang dilihat dalam mimpinya ketika menjamu Rasulullah itu adalah orang itu, yakni almarhum Al-Habib Muhammad bin Al-Habsyi. Al-Habib Muhammad Al-Habsyi ketika itu sedang menjamu Abuya, persis sama dengan tata cara melayani dan menjamu Rasulullah dalam mimpinya. Bahkan
pakaian yang dipakai oleh almarhum Al-Habib Muhammad, baik itu gamisnya, baik itu imamahnya, baik itu selendangnya, sama persis yang dilihat oleh Abuya dalam mimpinya ketika melihat Rasulullah dijamu oleh seseorang itu. Maka sejak itu Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Maliki mengetahui betapa dekatnya almarhum Al-Habib Muhammad bin Al-Habsyi, guru kita ini, kepada datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Abuya beberapa kali datang bertamu, bahkan menginap di pondok pesantren Riyadhus Shalihin. Setelah pertemuan yang pertama ini diceritakan langsung oleh almarhum Al-Ustadz Nur Kholis, khodam pertama pondok pesantren Riyadhus Shalihin. Sehingga tidak mengherankan jika almarhum Al-Habib Muhammad bin Al-Habsyi menjadi murid kesayangan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, dan selalu ditanyakan tentang keadaan beliau kepada setiap alumni dan para tamu yang datang ke Rusaifah yang bersolawat kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Keberadaan guru kita ini almarhum Al-Habib Muhammad bin Al-Habsyi selalu ditanyakan oleh Abuya kepada tamu-tamu yang datang. Sebagaimana para leluhurnya yang melakukan perjalanan hijrah, terhitung sejak hijrahnya Nabiullah Muhammad SAW dari kota Makkah menuju Madinatul Munawwarah, bahkan periode sesudahnya salah satu keturunan daripada beliau yakni Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa juga melakukan perjalanan hijrah dari Basrah negara Irak menuju Tarim, yaitu kota Yaman sekarang. Maka setelah Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi menikah dengan seorang wanita yang salihah yang bernama Syarifah Laili binti Syaikhan bin Ja'far As-Saggaf. Beliau Syarifah Laili adalah cucu daripada Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Saggaf, yang mana beliau merupakan ulama besar dan kebanggaan para orang-orang Islam yang berada di kota Pasuruan. Maka beliau atas saran daripada orang tua dan guru-gurunya, beliau menuju ke kota Probolinggo, Jawa Timur sebagai pilihan tempat hijrah dan tempat berdakwah beliau. Kemudian di kota ini, yakni kota Probolinggo, beliau memulai hidup berkeluarga dan aktivitasnya berdakwah sambil berdagang, karena tidak diragukan lagi bahwa hijrah ini adalah sebagai bagian daripada sejarah dan kisah hidup orang-orang yang sukses, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 100, yang artinya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan juga rezeki yang sangat banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan bermaksud berhijrah semata-mata karena Allah dan Rasulnya, kemudian dia kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya Allah telah menetapkan pahala di sisinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama yang memuji sifat-sifat perjuangan para anak cucu Rasulullah SAW dalam hijrahnya. Sebagian ulama mengutip sebuah syair yang mengatakan, amtarul ardi kullu ardi ahya bihim kullu ardin yanziluna biha kannahum li biqa'il ardi amtaru. Setiap tempat yang mereka kunjungi untuk tempat tinggalnya, maka tempat yang disinggahi oleh para turiyah keturunan daripada anak cucu Rasulullah ini menjadi hidup dan makmur dan penuh dengan keberkahan. Ahlul Bait adalah laksana air hujan yang menyirami bumi yang gersang dan tandus hingga menjadi subur. Sebagaimana yang kita lihat sekarang, Ketapang yang dulunya merupakan desa di pinggiran kota yang masih belum diperhatikan dan belum mempunyai tempat yang luar biasa di sisi para penduduk di kota itu. Sekarang kita saksikan Ketapang merupakan tempat yang tempat beliau sehingga ini sekarang menjadi desa yang hidup dan menjadi pusat dan tumpuan para kaum muda-mudi menimba ilmu yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Lebih lanjut tentang profil Al-Habib Muhammad bin Al-Habsyi, para ulama yang hidup yang sezaman dengan beliau menuturkan
bahwasanya Al-Habib Muhammad bin Al-Habsyi ini selalu mencontoh akhlak datunya Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah marah. Beliau tahu bahwa ada orang tidak senang kepada beliau, tapi beliau malah mendatanginya sambil membawa buah. Akhirnya hati yang bersangkutan pun menjadi luluh. Ini merupakan contoh daripada akhlak mulia datunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelembutan hati dan kasih sayang Al-Habib Muhammad bin Al-Habsyi terlihat dalam kehidupan kesehariannya. Beliau juga jarang sekali menampakkan sikap marahnya, baik kepada santrinya maupun kepada putra-putrinya, kecuali bila beliau melihat sesuatu yang dilakukan itu bertentangan dengan norma-norma syariat. Kebiasaan mulia yang lain, beliau selalu istiqomah. Beliau adalah selalu istiqomah melakukan sholat berjamaah. Beliau tidak pernah terlihat sholat munfarid, baik sedang di rumah maupun sedang dalam perjalanan. Bahkan sampai dalam keadaan sakit pun beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Begitulah kebiasaan beliau sehari-hari dalam segi ibadahnya, selalu istiqomah, baik yang sunnah apalagi yang wajib. Sehingga dengan keistiqomahannya ini Allah memberikan keistimewaan pada diri beliau dengan memberikan futuh dan membuka tabir hijab mata batinnya, sehingga dapat mencapai makom mukasyafah dan makom ma'rifah, yang mana makom ini tidak mudah dimiliki oleh kebanyakan orang muslim biasa. Sebagaimana hadis qudsi, Allah telah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in wa habba ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Tidaklah seorang hamba itu mendekat kepadaku bisyai'in dengan melakukan suatu ibadah, wa habba ila mimma iftaratuhu alaihi, yang lebih aku cintai dibanding daripada ibadah-ibadah yang telah aku wajibkan pada hambaku, kata Allah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tidak ada henti-hentinya hambaku itu mendekatkan diri kepadaku binawafil, dengan ibadah-ibadah sunat, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai dia, kata Allah. Fa idza ahbabtahu, maka ketika saya mencintai hambaku, kata Allah, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, maka pendengaranku adalah menjadi pendengaran dia, wa basaru alladzi yubsiru bihi, dan penglihatanku menjadi penglihatan dia, wa yadahu alladhi yamshi biha, dan tangan yang ia gunakan adalah tanganku, wa rijul alladhi yamshi biha, dan juga kakiku, kata Allah, menjadi kaki mereka menuju mereka kemana berjalan. Wala in sa'altani la'utiyannahu, ketika hambaku itu memohon suatu, la'utiyannahu, pasti saya berikan, pasti saya turuti, kata Allah. Wala ista'adani la'idanahu, jikalau umpama hambaku itu minta perlindungan kepadaku, la'idanahu, maka niscaya aku berikan perlindungan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Sampai di antara karamah beliau yang diceritakan tentang mukasyafah dan kemakrifatan beliau, pada suatu saat beliau itu mengadakan perjalanan dari Probolinggo menuju Bondowoso, dan beliau mampir di salah satu ulama di daerah Jenggawa, Jember pada sore hari. Ketika beliau sudah melihat menjenguk sang kiai yang sedang sakit itu, kemudian beliau berkata kepada salah satu muridnya bahwasanya kiai yang dijenguk tadi, kiai yang disambangi tadi, tidak akan lama lagi insya Allah akan meninggal, kata beliau, berbisik kepada salah satu santrinya. Maka beliau Al-Habib Muhammad bin Al-Habsyi beserta rombongan melanjutkan perjalanannya menuju kota Bondowoso. Dan ketika beliau sampai di tengah perjalanan dari Jenggawa, Jember menuju kota Bondowoso, di tengah perjalanannya beliau itu seakan-akan terkejut, seakan-akan terperanjat, dan minta kepada supirnya Pak Kariman waktu itu untuk balik arah, untuk kembali ke Jenggawa, Jember. Beliau mengatakan sekarang kiai sudah wafat, padahal pada waktu itu masih belum ada HP, masih belum ada telepon. Entah dari mana beliau mendapatkan kabar itu kalau bukan dari ilham Rabbani. Ternyata ketika beliau Al-Habib Muhammad bin Al-Habsyi sampai ke tempat
kiai yang di Jember tadi yang dijenguk waktu sakit itu, ternyata sudah banyak para pelayan yang berdatangan ke dalam beliau, dan ternyata kiai yang di Sambang itu sudah meninggal 1 jam yang lalu. Ini salah satu daripada mukasyafah dan ma'rifahnya Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Dan salah satu kelebihan beliau pula menurut penyaksian dan penuturan para ulama yang sangat dekat dengan beliau adalah bahwa seringkali para tokoh ulama yang di zamannya yang akan dipanggil, yang akan meninggal, rata-rata mereka berkunjung datang ke kediaman Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, seakan-akan beliau itu berpamitan kepada beliau seperti gurunya sendiri Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang. Beliau berkunjung ke sana, ternyata tidak dapat berapa bulan beliau itu langsung kemudian beliau itu wafat. Kemudian almarhum Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo, Kiai Mas Hasani Sidogiri, beliau juga datang ke sana suan, dan tidak lama setelah itu beliau ini meninggal. Inilah salah satu keistimewaan Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, dan masih banyak lagi karomah-karomah yang dimiliki oleh beliau, baik yang disaksikan langsung oleh para santri-santrinya maupun para muhibbin-muhibbinnya yang tidak mungkin digoreskan melalui tulisan-tulisan pena di atas lembaran-lembaran kertas. Namun karomah terbesarnya yang tetap terpelihara sampai sekarang adalah sikap istiqomahnya yang terus dicontoh oleh putra-putri dan seluruh santri-santrinya. Karena ada maqalah yang mengatakan al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 macam karomah. Nilai-nilai ketokohan daripada Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi adalah merupakan profil seorang yang penuh karisma, pembawaannya yang penuh hormat dan santun terhadap siapa saja yang tidak melihat status sosialnya, mulai dari kalangan ulama sampai kaum rakyat jelata, mulai daripada pejabat sampai para orang yang tidak punya. Beliau sambut dengan hati yang gembira, beliau sambut dengan lemah lembut, sabar dan suka. Beliau juga merupakan profil yang lemah lembut dan suka mengalah dalam persoalan yang tidak menyinggung dan bertentangan dengan hukum-hukum dan akidah Islam. Sehingga dari ketulusan hatinya dan kebersihan hatinya ini, Abuya Sayyidul Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, salah satu guru beliau, memujinya di hadapan para santri dan hadirin yang hadir di majelis beliau dengan mengatakan, ya bena Ali qalbuka kadzahab. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki biasa menyebut almarhum Habib Muhammad, biasa memanggil almarhum Habib Muhammad dengan panggilan Ibn Ali. Beliau Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki mengatakan di depan